Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, di hari bulan suci Ramadan, di hari yang ke-11 hari ini ya. Alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman wal Islam, nikmat berbagi kepada sesama. Alhamdulillah, semoga nikmat ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, bagaimana memperhatikan saudara kita, bagaimana memperhatikan kaum fuqara wal masakin. Nabi yang begitu rahmat sehingga Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Nabi SAW mengajarkan hal ini. Beliau di saat beliau menghadapi kehidupan, di saat beliau lapar, beliau mengganjal perutnya dengan batu. Tetapi apabila melihat sahabatnya, umatnya yang lapar, beliau berhutang kepada orang lain, kepada bahkan Yahudi. Beliau berhutang untuk membagikan makanan kepada saudaranya sesama muslim. Ini kemuliaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita belum sampai derajat itu. Apa yang kita miliki berbagilah kepada saudara kita. Semoga kita selalu mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam tuntunan kehidupan kita di hari-hari di mana sekarang ujian yang besar bagi umat Islam, ujian bagi bangsa kita, ujian dari bangsa-bangsa di dunia ini yang mengalami satu wabah yang disebut corona, COVID-19 ini. Dan kita insya-Allah kita mohon kepada Allah dengan berbagi, dengan bersedekah ini Allah angkat ini wabah, Allah angkat ini musibah, Allah datangkan kesehatan, Allah datangkan kebaikan, dan insya-Allah Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang hari ini berbagi untuk saudaranya iftar, maupun yang bersedekah, maupun yang memberikan dari uangnya, tenaganya, fikirannya untuk melakukan ini semuanya, insya-Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji Allah, dengan janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, dan insya-Allah disehatkan apabila yang sakit, dan insya-Allah dimudahkan rezekinya dengan jalan sedekah. Ini Nabi besar Muhammad SAW, ajaran yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Ramadan ini sesuatu yang mulia. Dulu saya teringat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Palu. Sewaktu bulan Ramadan berakhir, orang Cina pedagang datang kepada beliau mengatakan, "Ya Habib, Tuan, kalau bisa Ramadan ini ditambah lagi." Seakan-akan beliau yang memberikan ini Ramadan, karena mereka tidak tahu bahwasanya Ramadan ini adalah yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena keberkahan Ramadan luar biasa. Jualan bisa laku, apa semuanya Allah berikan begitu Ramadan, tidak ada yang kesusahan. Insya Allah semuanya barakah, karena Ramadan mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Ini sesuatu ajaran yang mulia. Kita dunia hanya digenggam, dunia tidak di dalam hati kita.
Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang wali min awliyaillah namanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sewaktu ditanya tentang dunia kepada beliau, beliau mengatakan, dunia bagiku seperti kalau umpamanya aku kehilangan uang 1 juta kalau uang kita, atau 1.000 rupiah, itu halnya sama bagiku. Tidak ada kesusahan bagiku, banyak ataupun sedikit, tidak ada nilainya buatku. Semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang aku khawatirkan akan dunia ini adalah bagaimana aku tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak bisa berbagi kepada saudara. Bagaimana tidak bisa menyenangkan sesama muslim. Itu kesusahanku. Inilah yang diajarkan oleh salafun salihun. Mereka mengajarkan kebaikan. Bahkan seorang ulama besar, Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari menjamu orang-orang yang ada di Hadramut sana, di daerah Inat. Setiap hari menjamu orang antara 750 sampai 1.000 orang setiap hari. Bayangkan bagaimana mengatur makanan seperti itu banyak. Kenapa? Karena ini semuanya adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tidak takut akan dunia. Mereka tidak akan takut hal-hal yang menyusahkan dunia. Tetapi yang mereka takutkan bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hubungan kepada Allah, ini yang mereka takutkan. Tapi hal-hal dunia ini semua ditinggal, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa hanyalah amal kebaikan. Semoga Ramadan ini mengajarkan yang kebaikan kepada kita sekalian. Saya berterima kasih kepada semua yang melaksanakan ini, maupun yang meliput dari sahabat Majelis TV. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Majelis TV yang selalu menonton, melihat di YouTube acara-acara dari hal-hal yang baik, ambil kemanfaatannya, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Ramadan ini meninggalkan bekas yang kuat buat kita, selalu berbuat kebaikan kepada sesama. InsyaAllah Allah berikan kebaikan kita, kemuliaan dunia dan akhirah. Olehnya itu, di akhir ini sebelum kita akan berbuka puasa, iftar, mari sama-sama apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa di saat-saat yang mustajabah ini, yaitu di akhir, di saat kita mau berbuka. Semoga kita punya puasa dari awal sampai akhir nanti insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup dengan kita sama-sama berzikir, ada satu kisah di mana ada seseorang, ibunya sakit di rumah sakit, sudah di ruang ICU. Di saat itu dia keluar dari rumah sakit untuk menuju pulang ke rumahnya. Dia mengisi bahan bakar di pom bensin. Di saat dia masuk ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dia turun dari mobilnya. Dia melihat ada beberapa ekor kucing yang lagi kelaparan. Di saat itu dia berhenti, dia masuk kepada supermarket. Dia beli makanan dari supermarket. Dia keluar dari supermarket itu, dia beri makan kucing ini. Setelah dia memberi makan kucing ini, dia pulang ke rumah. Dan selepas hajatnya, dia kembali ke rumah sakit. Ibunya yang tadinya di dalam ruang ICU sudah dipindahkan ke ruang yang lain, ke ruang yang umum, bukan di ICU lagi. Akhirnya dia masuk ke ruang itu. Ibunya senyum melihat dia. Dia mengatakan, ibu sudah dipindahkan di sini. Dia bilang, iya wahai anak, tadi ibu sempat tertidur di saat ibu di ruang ICU. Ibu melihat ada beberapa ekor kucing berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana diberi makan kucing, kucing ini mengadahkan tangan memohon kepada Allah untuk kabulkan hajat orang yang memberi makan ini. Ternyata Allah mengabulkan hajatnya sehingga ibu kesusahan dari orang ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu seekor kucing, kalau itu hewan yang bisa mengangkat bala, musibah, sakit hingga disembuhkan,
Apalagi kalau kita memberi makan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilainya tidak bisa kita nilai dengan apapun. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini menjadi pelajaran buat kita sekalian, bahwasanya kita selalu berbagi kepada sesama. Tidak ada yang bisa mengangkat bala, tidak ada bisa mengangkat musibah, kecuali kita bisa berbagi kepada sesama dengan sedekah, dengan zakat, dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Mari sama-sama kita berzikir. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun jawadun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun jawadun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, semoga bacaan ini mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sebentar lagi kita berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannahnya, jannah rayyan, yaitu jannah bagi orang yang berpuasa. Insyaallah kita dukhul jannah bisalam, dengan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca niat untuk kita berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, terima puasa kami, terima sedekah kami, terima apa yang telah kami kerjakan ya Allah. Balas kepada orang-orang yang menyumbang waktunya, menyumbang rezekinya untuk berbagi kepada sesama. Yang sakit sehatkan ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di waktu berbuka ini ya Allah, angkat penyakit di negeri kami ya Allah, angkat wabah corona ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sehatkan semua orang-orang yang sakit di rumah sakit pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan umatnya Nabi Muhammad selamat dunia dan akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kami dari Malaysia yang juga menyumbang untuk membantu. Juga ada dari yang non-muslim juga membantu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan apa yang telah mereka sumbangkan untuk kebaikan ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.